Persib Bandung was clearly disadvantaged by referee. Ada sebuah spanduk besar yang dibentangkan oleh supporter Persija sore tadi. Cacing-cacing naga-naga, kalah jadi cacing, menang jadi naga. Kalimat yang mungkin dimaksudkan sebagai provokasi, sebagai ancaman mental sebelum pertandingan, sebagai pengingat bahwa sore itu mereka siap menjadi naga. Tapi ada yang mereka lupa, Persib sudah 3 tahun tak sekalipun merasakan kalah dari Persija. Dan sore itu di Stadion Segiri Samarinda, spanduk itu menjadi cermin yang memantulkan kenyataan paling menyakitkan bagi tuan rumah. Karena sialnya, yang menjadi naga ternyata bukan mereka. Sangat baik tadi bisa apa yang terjadi kali ini. Ada Malis dan gol! Berbahaya pemirsa, kita lihat lolos kali ini. Ada Malis dan gol! Sebelum kita masuk ke dalam pertandingan, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang sudah menjadi pertanyaan besar sejak venue ini diumumkan. Kenapa Sigiri? Kenapa bukan GBK? Kita sudah tahu jawabannya, dan sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu? Ya, apalagi kalau bukan karena keamanan, atau lebih tepatnya ketidakmampuan untuk menjamin keamanan di kandang sendiri. Dan sore itu bahkan tanpa penonton Persija sekalipun, kita melihat sendiri betapa keputusan itu ternyata tepat. Beckham Putra, pemain muda Persib yang paling dibenci oleh tim rival, yang bahkan baru dimasukkan hanya sekitar 15 menit waktu normal, justru harus mendapat perlakuan khusus. Ia harus dievakuasi. Bukan karena cedera, bukan juga karena sakit, tapi intimidasi yang dilakukan oleh para pemain Persija di lapangan yang sudah tidak bisa lagi disebut aman, bahkan di stadion yang netral. Dan pertanyaannya, kalau di Segiri saja sudah seperti ini, bagaimana kalau di GBK dengan puluhan ribu Jackmania? Jawabannya kita sudah tahu. Tapi ada satu fakta yang menarik dan sedikit menggelikan dari sore tadi. Di Stadion Segiri kandang Borneo FC, banyak penonton yang hadir ternyata bukan Jackmania sungguhan. Mereka adalah fans Borneo yang cosplay menjadi pendukung Persija. Bayangkan, di kandang rival Persib, di tengah pertandingan yang seharusnya menjadi kebanggaan Persija, penonton yang hadir pun bukan murni pendukung mereka sendiri. Itu bukan hanya ironi, itu adalah gambaran paling jelas dari betapa jauhnya jarak antara dua klub ini. Bahkan dalam urusan menghadirkan supporter ke stadion. Dan di tengah semua itu ada seseorang yang seperti penguasa sungguhan di stadion itu. Tanahnya, rumputnya, seperti begitu bersahabat dengan pemain ini. Ya, dialah Adam Alis, pemain Persib yang berjalan ke lapangan di kandang mantan klubnya sendiri. Tapi tunggu dulu, kita perlu bicara tentang Adam Alis dan Segiri. Karena ini bukanlah pertandingan biasa bagi pemain kelahiran Jakarta ini. Segiri adalah kandang Borneo, dan Adam Alis sebelum berseragam biru Persib, pernah bermain untuk Borneo. Pernah mengenal lapangan itu, pernah merasakan atmosfer stadion itu. Tapi sore tadi dia datang sebagai tamu, juga sebagai musuh, sebagai pemain yang harus menaklukkan tempat yang pernah menjadi rumahnya. Yang intinya Adam Alis menjadi musuh bebuyutan dua kelompok supporter, baik itu Persija ataupun Borneo. Namun tampaknya alam punya cara lain untuk memilih siapa yang berhak berjaya. Maka coba perhatikan Adam Alis sungguh menyatu, seperti rumput yang selalu tumbuh kembali di tanah yang pernah mengenalnya. Dan Adam Alis menguasai lapangan itu. Pertandingan dimulai dan Persija yang bermain di atas kertas sebagai tuan rumah langsung tampil agresif. Menit ke-19, Aladin Ajarai melesatkan sebuah gol ke gawang Teja Paku Alam. Persija unggul 1-0. Dan disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Bukan ujian taktik, bukan ujian fisik, tapi ujian yang paling mendasar dari sebuah tim yang mengklaim dirinya layak juara. Apa itu? Iya, ujian mental. Karena ada dua jenis tim di dunia sepak bola. Yang pertama, tim yang tertinggal lalu panik, mulai ragu, mulai saling menyalahkan, lalu mulai bermain tanpa arah. Dan yang kedua, tim yang tertinggal lalu marah. Marahnya terkontrol, marah yang produktif, dan marah yang mengubah tekanan menjadi energi. Dan sore tadi kita melihat dengan jelas Persib Bandung masuk kategori yang mana. Menit ke-28 Adam Alis berhasil merebut bola.
Membaca situasi dan dalam satu gerakan yang terlihat begitu sederhana, terciptalah gol. 1-1. 9 menit setelah tertinggal, Persib sudah menyamakan kedudukan. Bukan dengan serangan panjang yang dibangun perlahan, bukan dengan skema set piece yang dipersiapkan matang-matang, tapi dengan respons instan, dengan kecepatan reaksi yang hanya dimiliki oleh tim yang benar-benar siap, baik mental maupun fisik. Dan pertandingan belum selesai. Menit ke-37, Tom Hai memegang bola di lini tengah, mengangkat kepala, membaca pergerakan, dan melepaskan umpan yang sempurna. Bukan sempurna dalam artian teknis semata, tapi sempurna dalam artian visi, dalam kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum dilihat oleh siapapun di lapangan. Umpan yang membelah pertahanan Persija seperti mata kail yang menusuk cacing. Umpan yang menemukan Adam Alis di posisi yang tidak terduga, yang membuat pertahanan Persija tidak punya waktu untuk bereaksi, dan Adam Alis dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh pemain yang sudah tahu dia akan mencetak gol bahkan sebelum bola tiba, dia menyelesaikannya. 2-1, Persib unggul. Dan lihatlah selebrasinya. Bukan selebrasi biasa, bukan lompatan kegirangan yang standar. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesenangan mencetak gol. Mungkin rasa lega, mungkin rasa pembuktian, mungkin sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh semua orang yang menyaksikannya. Adam Alis di kandang mantan klubnya mencetak 2 gol untuk Persib. Tapi sebelum kita berbicara tentang betapa indahnya sore itu, ada satu hal yang tidak bisa kita lewatkan. Malam sebelum pertandingan, hotel tempat para pemain Persib menginap diteror dengan kembang api. Bukan perayaan, bukan sambutan hangat, tapi teror. Upaya untuk mengganggu istirahat para pemain, untuk merusak konsentrasi, untuk menanamkan ketidaknyamanan di malam yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan diri. Dan hasilnya, Adam Alis mencetak 2 gol. Tom Hai memberikan asis yang visioner. Persib menang 2-1. Teror itu tidak hanya gagal, ia berbalik menjadi bahan bakar. Dan sekarang mari kita biarkan angka yang berbicara. 3 tahun, Persija tidak bisa mengalahkan Persib Bandung. 3 tahun dengan semua uang yang mereka keluarkan, semua pemain yang mereka datangkan, semua metode yang mereka coba pakai, semua pelatih yang mereka ganti, dan semua drama yang mereka ciptakan di dalam maupun di luar lapangan. 3 tahun dan hasilnya masih sama. Dan di tengah semua ini ada sesuatu yang harus kita bahas. Sesuatu yang jujur lebih menggelikan daripada menyakitkan. Sebelum pertandingan, alih-alih fokus mempersiapkan timnya untuk menghadapi Persib, ada pihak dari kubu Persija yang justru melaporkan Mark Klok ke Komdis PSSI. Bukan karena pelanggaran di lapangan, tapi karena sebuah jokes dari Kapten Persib. Ya, sebuah jokes. Di saat Persib sedang mempersiapkan mental untuk menghadapi pertandingan paling bergengsi musim ini, mereka malah disibukkan dengan laporan Komdis karena sebuah lelucon. Dan siapa yang mentertawakan hal ini paling keras? Greg Nwokolo, mantan pemain Persija sendiri, yang alih-alih membela mantan klubnya, justru menyindir dengan kalimat yang langsung viral. Urus pemain PSBS Biak yang belum digaji 3 bulan. Seorang mantan pemain Persija mentertawakan langkah mantan klubnya sendiri.